Tiga poin itu ya ada. Dokumennya hilang semua. Iya, cuman kita nggak tahu bed sektornya berapa bawahnya. Begitu nyadap, pasti ada file yang korup, ada yang ini, nah itu yang harus ya kayak gitu tuh. Jadi kalau mau tanya bagaimana sih perjalanan penyakitnya itu, yang dia nggak ingat pasti. Iya. Yang menderita saudara ngerawat saudara. Betul. Jadi makanya saya bilang nih kalau manggilnya Dallasnya memang dia pasien terorisme, tapi cerita tentang detailnya bagaimana repotnya, bagaimana perjuangan merawat segala macam pasti istrinya yang banyak cerita. Nah, kenapa ini kita share supaya kalau bisa semakin sedikit orang yang kita tangani setelah pecah. Karena sebagai perbandingan di negara maju, waktu saya pendidikan di Seoul National University itu, ya seperti negara maju seperti Eropa, Jepang, Korea itu, angka perbandingan aneurisma yang diobatin sewaktu pecah sama nggak pecah itu perbandingannya yang nggak pecah itu mendekati 80-90%. 10% aja yang ketahuannya udah pecah. Di Indonesia kebalik. Yang ketahuan sebelum pecah itu 10%. 90% yang datang ke rumah sakit otak tuh meledak semua, pecah semua. Jadi makanya di kita sibuknya tuh nanganin yang udah pecah-pecah. Berat ya? Berat, karena kalau kita tangani sebelum pecah misalnya 1 hari terus ada aktivitas biasa. Begitu pecah 2 tahun, belum tentu resiko kematian dan lain sebagainya. Makanya saya bilang terlalu mahal biayanya, costnya, efeknya kepada pasien dan keluarga kalau kita tangani udah pecah. Makanya kita bilang kalau makin banyak masyarakat yang paham menangani ini sebelum pecah, maka dengan jauh lebih murah dan jauh lebih bagus hasilnya ditangani sebelum pecah. Jadi ini cerita singkatnya aja. Ini kejadian Mas Daras itu di 2015, ya? Iya. 2015 itu memang cepat banget. Waktu itu memang Mas Daras tuh di 2015 tuh lagi aktif-aktifnya syuting. Memang waktu itu syutingnya memang setiap hari stripping dan memang menyita waktu jam istirahatnya dia. Dia pulang dari lokasi syuting hari itu memang lagi break kan, kalau syuting kan biasanya pulangnya tuh pagi kan, jadi jam 5 dia baru nyampe, terus dia mengeluh sakit nih di belakang kepala aku, pusing gitu. Karena aku mikirnya ya kalau pusing kan biasanya minum obat pusing, akhirnya dia minum yang tadi dia bilang menenggak 2 obat yang memang konvensional itu dia minum. Ternyata pusingnya itu malah gak kunjung membaik ya, makin gitu kan. Cuma waktu itu kita mikirnya emang karena kurang tidur, terus capek syuting gitu kan. Terus gak lama dari itu prosesnya sangat singkat, tiba-tiba dia muntah dan muntahnya muncrat. Jadi emang dia teriak-teriak sakit gitu kan. Jadi aku ingat tuh dia memang teriak-teriak kesakitan, pusing gitu. Jadi memang mungkin yang dia rasa itu pusingnya tuh kayak ditusuk-tusuk ya, kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi aku juga nggak tahu sih, cuma aku mikirnya ya emang kalau orang pusing kan kita pusing aja. Ternyata mungkin yang dia rasa itu pusingnya emang bikin dia teriak-teriak, dan endingnya itu dia muntah dan muntahnya muncrat gitu. Jadi memang dia muncrat terus langsung nggak sadarkan diri, pingsan. Jadi memang tindakan pertama yang aku lakuin itu waktu itu kita bawa ke UGD, rumah sakit terdekat. Dan memang pada saat setelah dia muncrat itu udah nggak sadarkan diri gitu. Ya udah terus pas lagi langsung dicek bla-blanya, udah selesai dicek dibawa ke rumah sakit, dirujuklah di rumah sakit pusat kota sini. Ketemu sama dokter Andra, terus langsung waktu itu apa ya dok ya, MRI atau apa ya tindakan apa? Ya, kita periksa CT scan pembuluh darah waktu itu CT angio untuk mengevaluasi. Iya, dan ternyata udah pecah ya dok ya. Iya. Jadi emang 1 hari itu inget banget prosesnya tuh dia teriak-teriak itu sore, pokoknya di zuhur sampai sini maghrib. Jadi emang kayak prosesnya benar-benar cepet. Benar yang dibilang dokter tidak boleh lebih dari 12 jam itu berarti ya? Iya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Iya, jadi memang yang aku ingat sih sejauh itu ya sampai sekarang emang tuh prosesnya cepat banget. Mungkin yang dia rasa juga pusingnya emang kayak ditusuk-tusuk. Ya udah di situ memang alhamdulillahnya memang
ketemu dokter Abra dan juga tim dasar di sini, dan akhirnya langsung di tindakan cepat ya dok ya, di coiling gitu. Dokter boleh ceritain Pak metode yang terbaru ini seperti apa sih Pak? Ini saya enggak. Lagi tempat sini. Oke. Jadi ini adalah salah satu teknologi yang baru pada penanganan aneurisma, namanya flow diverter. Maksudnya ini adalah sejenis stent yang nantinya bisa mencegah pembuluh darah yang tadi terjadi aneurisma itu untuk pecah. Dan dengan pemasangan stent itu aliran darah diarahkan ke arah yang normal sehingga aneurisma ini bisa lambat laun mengecil dan menjadi tidak pecah. Dok, pesannya dok ya untuk masyarakat yang belum atau yang mudah-mudahan tidak kena aneurisma seperti apa sih dok? Aneurisma itu adalah penimpisan dinding pembuluh darah, sehingga karena pembuluh darahnya menipis, lama-lama terjadi penggelembungan dan dengan sedikit tekanan yang darah yang lebih tinggi itu bisa pecah. Bahkan tidak perlu tekanan darah tinggi untuk pecah. Sehingga masyarakat perlu tahu bahwa aneurisma ini seringnya tidak bergejala, bahwa pembuluh darah kita sewaktu menipis dia tidak bergejala. Gejalanya baru timbul apabila pembuluh darah itu pecah. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan check up sebelum pembuluh darah ini pecah. Kita pergi ke rumah sakit, bisa menghubungi dokter saraf atau dokter bedah saraf untuk dilakukan check up pada otak, terutama pembuluh darahnya, untuk memastikan ada nggak pembuluh darah yang menipis atau terjadi aneurisma. Oh, aneurisma itu bisa dicegah nggak sih dok? Bisa. Jadi aneurisma ini salah satu faktor pemicu terjadi aneurisma yang paling sering kita temukan adalah hipertensi dan merokok. Jadi dengan kita mengontrol tekanan darah, kalau kita misalnya memiliki tekanan darah tinggi, kita kontrol dengan obat-obatan, dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat, resiko terjadi aneurisma bisa kita tekan. Kemudian merokok, ini salah satu faktor risiko yang paling penting terjadinya aneurisma. Kalau kita bisa menurunkan atau sama sekali tidak merokok, ini jauh lebih baik. Usia yang rentan terkena aneurisma ini usia berapa tahun sih? Biasanya aneurisma ini sering terjadi pada usia antara dekade usia 30 sampai 50-an, itu paling sering. Dan saat ini yang datang ke kita itu range-nya paling banyak tuh antara usia 30 menjelang 50, range itu. Untuk biayanya sendiri dok? Biaya tindakannya sekitar pengalaman ya. Tapi biaya tindakan ini sangat bervariasi tergantung ukuran dan bentuk aneurisma. Saya nggak tahu, mungkin sekitar antara 150-an plus minus. Dampaknya sendiri jika aneurismanya pecah itu bagaimana sih dok? Apa? Aneurisma itu apabila pecah itu bisa mengakibatkan kecacatan, kelumpuhan, bahkan kematian. Makanya dengan risiko sebesar ini kita sebaiknya menangani aneurisma ini sebelum dia pecah. Ya, Mas jelaskan. Sebelum dan pasca operasi apa yang dirasakan? Kenapa? Setelah dioperasi apa sih mas yang dirasakan nanti gitu? Apa ya, kayak terlahir kembali cuman ya itu tadi saya udah jelasin, saya tidak bisa ingat apa-apa karena cuma sedikit, maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan. Jadi ya di situ istri saya waktu di rumah, jadi istri saya doang satu-satunya yang saya ingat. Yang lainnya saya totally lupa, ulang dari nol, ngeriset. Jadi saya mengingat orang tua, teman, saudara satu persatu. Terus badan pun saya itu seperti bayi terlahir kembali, jadi belajar jalan, menghafal lagi satu persatu arah kemana, itu hampir 2 tahun.